Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Yudhvi Fernando, selaku pemateri untuk mewakili teman-teman saya. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Umi Atululia, Rahma Balka, Siti Aiman Karimah, Muhammad Hidayatullah, Nova, Alaimin, Julian Nurjana, Hussein Yusuf, Purwandi, Jamaluddin, Patronada, Rahayu, serta Siti Nuraini dan Joni Arwan. Kami membuat suatu penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, berbasis keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya. Baik, untuk memulai presentasi ini, selanjutnya bisa dilihat di layar. Ini ada Desa Margasari. Jadi Desa Margasari ini tempat kami penelitian dan di ujung ataupun di akhiran desa ini sebelum desa lainnya itu ada TPA Cikolotok, tempat pembuangan akhir. Nah, masih satu desa dengan desa Margasari ini untuk TPA Cikolotok ini. Dan semua masyarakat di Kabupaten Purwakarta khususnya, pembuangan sampah akhirnya ke TPA Cikolotok. Untuk letaknya sendiri, Desa Margasari ini dari ibu kota Jakarta, dari ibu kota kecamatan, itu kurang lebih 4 kilometer untuk kecamatan Pasawahan. Dari kota kabupaten itu 5 kilometer, ibu kota provinsi kurang lebih 77 kilometer, Jakarta ya. Itu 90 kilometer untuk kota negara. Nah, untuk mayoritas penduduknya sendiri bekerja sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai buruh lepas di pabrik, dan sebagian lagi memilih untuk pemulung di TPA Cikolotok ini. Desa Margasari ini mengapa menjadi pilihan untuk penelitian ini? Karena merupakan desa yang kemudian memang sebagai desa yang cukup asri, memiliki potensi pemandangan dan tempat wisata yang baik, tetapi agak nampak kumuh serta mindset yang dibangun yang berangkat dari TPA ini berdampak kepada anak-anak yang berada di sekitaran TPA tersebut. Jadi sekolah-sekolah yang dekat TPA itu secara pemikiran untuk berpendidikan lebih lanjutnya kurang. Nah, maka hadirnya kami selaku peneliti di sini melihat bahwa dari tingkat pendidikan yang kemudian masyarakatnya itu hanya batas tingkat SD dan SMP, serta mata pencarian yang lebih kepada petani dan pedagang kecil serta buruh pabrik, buat kami ingin mengulik apa yang mesti dibangun di desa tersebut agar pola pendidikannya meningkat serta mampu bersaing dengan desa-desa lain. Nah, ada potensi dan permasalahan yang kami lihat di Desa Margasari ini. Pertama, potensi yang luar biasa karena ada sumber daya alam dengan tanah yang subur, air bersih, dan potensi wisata yang baik. Kalau secara sumber daya manusianya, tentu memiliki keterampilan, terutama keterampilan bertani, ibu-ibu ataupun anak muda yang perempuan itu memiliki kemampuan kerajinan tangan yang baik, serta ada Karang Taruna yang mendukung kegiatan sebagai organisasi kepemudaan untuk merangkul pemuda-pemuda di. Nah,
Untuk budaya lokal di sana ada kesenian-kesenian atau tradisi yang dibangun dengan dilakukan. Tapi dari potensi-potensi tersebut kami melihat ada permasalahan. Pertama, permasalahan ekonomi yang tingkat pendapatannya rendah serta terbatasnya peluang kerja untuk keluar. Dasarnya itu berasal dari pendidikan yang rendah, kita tidak maunya melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Nah, permasalahan yang kedua berkaitan tentunya dengan pendidikan. Pendidikan yang kurang serta fasilitas pendidikan yang tidak memadai di sana menjadi salah satu mereka tidak ingin bersekolah. Kemudian adanya lingkungan yang terlihat kumuh karena adanya TPA. Jadi berangkat dari sana karena TPA punya pemerintah, kesadaran untuk kebersihan lingkungannya juga mesti dibangun. Maka mesti dibangun salah satunya lewat kegiatan sosial yang kemudian menjadi salah satu program kami. Nah, selanjutnya pemberdayaan masyarakat. Jadi dari permasalahan yang disampaikan tersebut, kami ingin memberdayakan masyarakat lewat pertama secara bidang keagamaannya, kedua pendidikan, dan ketiga sosial budaya. Meskipun tentunya tidak bisa memecahkan permasalahan di masyarakat di Margasari secara keseluruhan, setidaknya hadirnya kami sebagai peneliti memberikan uh, mata baru dalam melihat bagaimana pendidikan itu penting, bersosial itu penting, dan membangun organisasi itu penting. Serta lingkungan yang sehat tentu menjadi pilihan banyak orang. Nah, hal tersebut masuk ke dalam program-program ataupun pemberdayaan kami kepada masyarakat desa. Metode yang kami gunakan, kami mengajak cukup banyak orang, dari pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, total itu kurang lebih sampai 100 orang, bahkan lebih dari hampir semua masyarakat desa kami. Ah, yang terlibat cukup banyak dan beragam untuk apa pendidikannya, terutama adanya guru-guru yang sudah cukup berpendidikan. Kita ajak kerjasama juga untuk lebih meningkatkan kesadaran berpendidikan di sana. Kita berorganisasi untuk meningkatkan daya leadership. Metode yang kami gunakan pertama itu pelatihan dan simulasi. Melalui pelatihan ini, keterampilan-keterampilan yang terpendam kita tampilkan dan dipelajari bersama. Yang kedua, melalui metode pendidikan berkelanjutan. Jadi, setelah kami meneliti dan memberikan pemberdayaan di sana, tidak lepas tiada pendidikan yang kemudian menjadi integrasi antara pemuda dan masyarakat keseluruhan di desa kami. Yang ketiga, penyadaran dan peningkatan pemahaman, terutama terhadap kesehatan, lingkungan, serta pendidikan. Maka kami banyak mengajak tokoh, dalam hal ini tokoh masyarakat di Desa Margasari, untuk bersama-sama meningkatkan penyadaran ataupun pemahaman tersebut. Dan keempat, pendampingan serta konsultasi. Kami membentuk sebuah kelompok dan program-program individu untuk kemudian bisa diterapkan secara bersama di masyarakat Desa Margasari. Ini program pemberdayaan yang kami buat tiga bidang: keagamaan, pendidikan, dan sosial serta budaya. Di bidang keagamaan untuk program individu dengan masing-masing
apa programnya ada asisten TPA yang kemudian membantu TPA-TPA yang belum ada guru ngaji atau kekurangan guru ngaji serta memberikan apa warna baru di TPA tersebut. Dan kedua, program hafalan Al-Quran biasanya menghafal belum apa belum secara maksimal. Kami berikan metode-metode metode menghafal Al-Quran yang baik yang dibimbing langsung sama teman-teman yang hafiz Quran. Dan ngaji bareng majelis taklim yang biasanya majelis taklimnya itu hanya diikuti oleh bapak-bapak. Kami merangkul pemuda Karang Taruna serta teman-teman di remaja di pemuda-pemuda sekitaran dekat masjid. Dan program kelompoknya kami membentuk serta mengajak para pemuda membentuk ikatan remaja masjid karena masjid-masjid di sana itu banyak, ada sekitaran 5 setiap desanya ada ya, Sari dan desa-desa lainnya sampai dengan Cikolotok, sehingga perlu adanya ikatan remaja masjid yang mempersatukan antara masjid satu dengan masjid yang lain. Nah, program pendidikannya secara individu kami memberikan ngaji desain, jadi anak-anak yang belum mengerti ataupun tertarik terhadap desain itu kami berikan pelatihan untuk hal tersebut. Dan yang kedua, pendampingan lomba O2ASN, kita membantu sekolah-sekolah yang tadi saya sampaikan, guru-guru yang kekurangan tenaga, kita kasih bantuan untuk mereka membackup adik-adik yang kemudian eh, bersemangat untuk mengikuti perlombaan O2ASN dan FL2. Nah, kemudian kami bentuk privat setelah pulang sekolah agar ada warna baru. Mereka tidak hanya bermain saja di posko tempat kami memberikan pemberdayaan, tapi juga belajar. Kami memberikan materi-materi matematika, bahasa Inggris, serta bahasa Arab. Untuk program kelompoknya, kami tadi membantu dan menjadi asisten belajar di SD. Kami membuat program leadership untuk adik-adik SD, terutama di Desa Margasari. Lewat pelatihan tersebut, mereka mempunyai jiwa kepemimpinan yang kemudian menjadi sadar akan pentingnya organisasi pendidikan untuk masa depan mereka, serta adanya pekan olahraga seni dan sastra. Ini untuk adik-adik kita satukan antara sekolah satu dan sekolah lain dan menjalin silaturahmi agar eh, bakat-bakat terutama di bidang olahraga, seni dan sastra itu ditampilkan. Nah, yang terakhir ada sarang maca Mombodas. Ini merupakan eh, program kelompok kami. Kami bekerja sama dengan apa penerbit-penerbit penulis buku untuk memberikan buku mereka yang kemudian kami sumbangkan ke Desa Margasari. Dua titik kami membuat perpustakaan bersama. Kami membuatnya itu bareng pemuda untuk rak-rak bukunya, dan rak-rak buku itu kita minta kayunya sedekah dari tukang-tukang kayu di di dekat desa Margasari tersebut. Jadi pemberdayaan di sini kami apa memberangkatkan jiwa-jiwa leadership dan saling tolong menolong untuk keluarga Margasari untuk kemudian minat baca itu lebih meningkat di desa Margasari. Jadi dua titik itu di dekat Cikolotok dan di belakang kantor desa. Pemberdayaannya di bidang kebudayaan, program individu, kami memberikan pelatihan membaca dan menulis puisi, nyanyi lagu daerah, tari tradisional, ya agar mereka bisa mencintai daerah serta memiliki kemampuan
apa skill yang tidak dimiliki teman-teman lainnya. Nah, selain itu ada olahraga yang kami berikan juga seperti senam dan pencak silat agar mencintai kebudayaan terutama di bidang olahraga pencak silat. Program kelompoknya kami bekerja sama dengan pemerintah ormas dan masyarakat setempat, Karang Taruna dan lain sebagainya untuk membentuk sebuah program dinamakan Desa Sehat. Nah, kemudian gerakan masjid bersih karena masjid yang banyak tidak ada marbot, maka setiap minggunya itu kami mengajak para pemuda untuk membersihkan masjid, terutama di hari Jumat. Jadi kita lakukan Jumat bersih. Dan selanjutnya ada Go Green Desa Margasari ini penanaman pohon agar lebih hijau Desa Margasari. Memang sudah hijau, tapi kami penanaman fokus di pinggir jalan yang menuju ke Cikolotok, tempat pembuangan akhir itu, agar eh, sampah-sampah yang kemudian lewat itu berubah baunya menjadi bau-bau bunga ataupun bau-bau pohon yang kita tanam dan tentunya memiliki keindahannya tersendiri sehingga memancing untuk teman-teman agar lebih mencintai desa dan membuat short movie untuk desa. Kira-kira untuk program keseluruhannya seperti itu dan diharapkan berdampak positif di Desa Margasari karena kami melihat antusiasme dari aparat pemuda serta warga desa yang memberikan bantuan baik itu secara moral, material ataupun barang lainnya yang bermanfaat untuk program pemberdayaan ini, baik itu pemberdayaan pohon dari pemerintah, desa, Kabupaten Purwakarta, dan desa Pasawahan, terutama kepala desa di Desa Margasari. Kira-kira seperti itu untuk pemaparan materi dari jurnal hasil penelitian kami terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Makassar. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami sangat mengharapkan masukannya untuk tulisan kami menjadi lebih baik dan penelitian kami ke depannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.